Saudara, tahun ini pemerintah tengah diet bersih-bersih supaya bisa lari lebih gesit. Kali ini yang dibuat sehat adalah kinerja aparatur sipil negara. Pemerintah akan merampingkan jumlah aparatur sipil negara. Targetnya Desember 2020 yang dipangkas 1,6 juta ASN. Jumlah ini setara dengan 20% total ASN yang ada sekarang. Cluenya saudara ada dua. Pertama, bagian administrasi. Kedua, tidak produktif. Tak hanya jumlah personil, tapi juga memangkas eselon. Seleksi calon pegawai negeri sipil dihentikan selama 2 tahun. Malahan Kementerian Keuangan lebih ekstrim, saudara. Tidak ada penerimaan ASN baru hingga 2024, termasuk dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Moratorium penerimaan CPNS tidak berlaku bagi kedinasan terprogram seperti Akpol dan Akmil. Nah, saudara, 4,2 juta, lebih tepatnya 4.189.121 orang warga Indonesia yang tahun lalu bertugas sebagai ASN. Jabatannya beragam di pusat hingga ke pelosok daerah. Sebetulnya saudara, rekrutmen sudah tidak agresif lagi. Jumlah ASN kita terus menurun sejak 2015 lalu yang berjumlah sekitar 4,5 juta orang. Nah, lalu berapa sih ongkos negara membayar pelayan publik ini? Dalam APBN 2020, saudara, negara menganggarkan belanja pegawai sebesar 260,08 triliun rupiah. Jalan 5 bulan sudah 95,41 triliun rupiah yang terpakai. Nah, perlu digarisbawahi, ini adalah angka khusus belanja pemerintah pusat. Belanja pegawai ini sekitar 14% dari total belanja pemerintah pusat, di luar belanja barang hingga bantuan sosial. Nah, niat sejumlah milenial menjadi ASN pun harus pupus begitu ya. Warga berharap pelayanan publik tak terganggu meski ada perampingan di tubuh birokrasi negara. Kecewa sih sebenarnya Mbak ya, karena kebetulan tuh aku ada rencana buat daftar untuk tahun ini. Karena kan sebelumnya aku pikirin tuh tiap tahun tuh selalu buka, tapi ternyata tahun ini tuh ditutup kayak selama 5 tahun gitu ya. Ya agak kecewa aja sih, karena kayak nginget umur aku tuh kayak ntar kayak kalau udah buka lagi nggak pas lagi gitu. Harus lebih dikaji lagi, kita lihat apakah memang dalam waktu dekat ini membutuhkan sumber daya manusia gitu. Karena kan terkait dengan nanti penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Kalau sendiri ikut CPNS nggak sih? Mungkin di tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Saya pernah ikut CPNS itu udah 3 kali lah. Prosesnya pemerataannya aja ya yang dioptimalkan, karena kan sumber daya juga udah cukup banyak menurut saya, jadi bisa dioptimalkan dengan meningkatkan kapabilitas dari masing-masing ASN itu sendiri. Dan saudara, kita akan berbincang langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Terima kasih Pak sudah hadir di studio Kompas TV. Pak Cahyo, dari liputan kita tadi dan pemaparan tadi, sebenarnya masih ada tidak sih kesempatan menjadi ASN? Saya kira pemerintah terbuka ya. Jujur kami akui bahwa tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, kemudian ASN yang punya kompetensi khusus itu masih dibutuhkan. Jadi pada kondisi kita punya ASN yang 4,2 juta sekian, itu mohon maaf, itu tidak diberhentikan, tidak. Nggak mungkin dong diberhentikan. Kan mereka juga menunggu pensiun, atau mungkin berhalangan tetap, atau mungkin mengajukan pensiun dini. Nah, yang kita atur sekarang ini adalah bagaimana membangun efektivitas dan efisiensi ASN kita. Nah, 70% ASN kita memang ada di daerah. Nah, daerah membutuhkan tadi tenaga guru, tenaga kesehatan lah. Ini yang sekarang difokuskan oleh Kemenpan RB, oleh Kemendagri, oleh Menteri Keuangan, dan lebih khusus ke leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud untuk mencari tenaga pengajar yang memang punya kualifikasi mengajar, punya kualifikasi dia sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai dokter, bukan tenaga administrasi yang dipekerjakan di situ. Oke, kalau itu berarti masih akan ada proses perekrutan, terutama masih, untuk daerah, pasti akan karena ada. tadi 70% pun yang gitu. Iya. Tapi pertanyaannya saya itu Pak, dengan Pak Presiden kan punya target 2020 ini sebenarnya ke 2020 harusnya sudah ada reformasi birokrasi ASN begitu kan, mintanya dipotong 20%. Pak Cahyo, nanti kita teruskan. Kami akan segera kembali saudara, tetap di Berita Utama segmen Kompas Bisnis.